problemnya adalah yang tadi, yang menuju daerah-daerah kecil. Nah, untuk Tamiang sendiri, 2 hari lalu saya sudah menelepon, Pak Bali sampaikan langsung 30 menit saya akan rapat semua. Ya, dan kemudian kemarin waktu saya datang 2 hari lalu dengan Pak Presiden, alhamdulillah 3 SPBU-nya semua sudah on semua, sudah aktif semua, dan biasanya panjang antrinya, kemarin tidak. Artinya cukup pasokan, dan saya cek juga cukup pasokan. Kemudian kedua, masalah listrik, main line-nya sudah, jalur utamanya sudah bagus, maka listrik di Tamiang sudah bagus. 413 kloter pertama IPDN dan ASN, aparatur sipil negara Kemendagri ke Aceh melalui Medan. Setelah itu mereka nanti akan jalan darat ke Aceh Tamiang. Ya. Besok ada 414, hari ini 413, besok 414, sorti kedua, kemudian sorti ketiga 179, yang sudah dari lokasi duluan, namanya tim advance, udah 132, jadi totalnya 11.138, yang tanggal 5 nanti insya Allah nanti sudah lengkap ada di sana. Hari ini saya sengaja melepas mereka untuk memberikan motivasi kepada mereka, dan juga nanti pada tanggal 5 insya Allah saya akan ke sana menerima mereka dalam bentuk upacara bersama dengan Forkompinda, Bupati dan lain-lain, dan juga mungkin akan hadir Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman dengan Menteri Kesehatan yang juga punya misi di sana. UMKM menghidupkan restoran, kemudian warung-warung, kafe, toko dan lain-lain. Sementara Menteri Kesehatan Pak Budi Sadikin juga memiliki tugas untuk menghidupkan kembali semua fasilitas kesehatan yang ada. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa Aceh Tamiang? Aceh Tamiang saya sudah keliling dari hampir seluruh daerah-daerah yang terdampak. Ada 52 daerah yang terdampak kabupaten kota di 3 provinsi, 18 di Aceh, 18 di Sumatera Utara, kemudian 3 di Sumatera Barat. Sumatera Barat paling cepat recovered, dan tinggal 3 daerah yang menjadi atensi utama, yaitu Agam, Tanah Datar, dan Pariaman. Sementara di Sumatera Utara ya, sebagian besar recovered ya. Tinggal ada 5 yang perlu kita atensi, yaitu Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Kota Sibolga, Mandailing, Natal. Dan untuk Aceh memang yang paling berat terdampak. Dari 18 kabupaten, 11 sudah jauh membaik, yang 7 lagi ini memerlukan atensi spesifik untuk dapat dipulihkan, mulai dari Aceh Tamiang, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tengah, kemudian Gayo Luwes, Bener Meriah, Pidi Jaya. Nah, dari semua itu yang paling berat betul adalah Aceh Tamiang. Nah, saya melihat Aceh Tamiang itu indikator bagi saya adalah 2 hal, yaitu pulih itu adalah ketika pemerintahan berjalan dengan normal, pemerintahan daerah. Yang kedua adalah ekonomi berjalan yang ditandai dengan aktivitas jual beli, pasar, restoran, hotel, warung, kafe itu hidup. Nah, saat itu 2 minggu lalu belum. Kemarin 2 hari yang lalu dengan Pak Presiden sebagian kecil ekonomi, warung-warung, restoran, kafe-kafe sudah ada yang buka. Kemudian pemerintahan juga sudah mulai bersih. Nah, tapi Pak Presiden sudah mendorong semua kekuatan. TNI ditambah lagi ribuan orang, kemudian polisi juga kalau saya tidak salah ditambah 1.000 lagi di sana, tapi belum cukup ya, karena dampak yang lumayan luas, bukan lumayan lagi, luas, karena Tamiang itu terletak seperti mangkok dikelilingi oleh
dari Gayo Luas dan Aceh Timur yang ketinggian, sehingga banjir melanda ke daerah cekungan ini. Nah, ini perlu dilakukan gotong royong untuk bisa membangkitkan di sana. Salah satunya adalah dari Kemendagri, itu punya pasukan IPDN. Ya, ada lebih kurang 4.000, tapi yang kita kirim saat ini bersama pengasuhnya lebih kurang 1.100 lebih ya dikirim. Tugasnya ada dua. Satu adalah membangkitkan pemerintahan, terutama kabupaten dulu, bersih-bersih di sana. Maka mereka membawa alat senjata mereka, alat pembersih, skop ya, kemudian cangkul, masker untuk mereka pribadi, dan mereka membawa perlengkapan pribadi. Kita juga mandi dalam makan dan lain-lain, karena sudah kita siapkan petugas untuk itu. Kita tidak ingin merepotkan aparat yang ada di wilayah. Mereka ada sulit, kita harus bantu. Kepala dinas yang terdampak, keluarganya, pemerintah menjadi nggak efektif. Nah, itu akan didampingi oleh ASN Kemendagri yang lebih dari 100 jumlahnya, nanti akan bekerja untuk membantu mereka. Itulah kira-kira tugas utama ya. Yang kedua nanti adalah membangkitkan desa-desa yang cukup banyak, lebih dari 200 di sana yang belum operasional. Dukcapil, layanan publik yang lain itu harus bisa dihidupkan. Target waktu mereka adalah sebulan, dan ini masuk kurikulum. Kita anggap ini sebagai bagian kerja nyata, kuliah kerja nyata, kuliah yang betul-betul nyata. Kenapa? Karena mereka akan berhadapan langsung dengan masalah. Dan kemudian ini bukan masalah kecil, masalah menjadi atensi nasional dan internasional. Sehingga ini akan memberikan pengalaman pribadi kepada mereka yang mungkin praja lain nggak akan mengalami. Ya. Bahwa mereka berhadapan langsung dengan hal yang terjadi. Ini akan membawa pengalaman pribadi luar biasa. Dan kemudian mereka juga masuk dalam kurikulum penilaian kepada mereka. Kita pilih yang sehat-sehat semua. Ya. Dan kemudian kalau bila perlu diperpanjang, perpanjang lagi. Ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak karena pemberangkatan ini dilakukan dengan dukungan dari Lion Air melalui CSR. Saya memberikan apresiasi yang tinggi karena inilah bentuk gotong royong kita. Ya. Saya meyakini bahwa ini tidak melanggar prosedur, ya, karena ini adalah bentuk solidaritas, kontribusi dunia non pemerintah, di antaranya Lion Group yang memiliki fleet yang besar, ya, dan diberikan melalui CSR, artinya tidak dibayar. Dan inilah semua adalah untuk negara, untuk bangsa, untuk rakyat, operasi kemanusiaan, non profit. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Lion Air. Listrik yang masih listrik, ya, dan yang masih kemarin terputus, mungkin boleh diupdate sedikit Pak, untuk saat ini seperti apa sih? Ya. Kalau soal konektivitas kan ada jembatan Beli sudah Ya. tercapai ya, tapi apakah untuk listrik kondisinya seperti apa di Tamiang dan mungkin di daerah-daerah lain? Itu aja, terima kasih Ya, Pak. saya menelpon Pak Balil 2 minggu lalu setelah saya kembali dari Tamiang, karena SPBU tiga-tiganya tutup, ya, artinya pasokannya kurang, dan juga ada yang rusak tempat penyimpanannya itu, ya. Dan kemudian yang kedua listrik ya, saya 30 menit baru rapat langsung mati kan, ya. Dan setelah saya cek memang karena banyak tower-tower yang tumbang. Saya masuk ke Langkahan Aceh Utara, itu mungkin setiap 100 meter itu ada tiang listrik yang dari kayu. Bisa dibayangkan nggak kalau seandainya itu sebagian besar tumbang di kampung-kampung 2 jam dari kota Lok Semawe menuju ke Langkahan itu Aceh Utara, 2 jam tumbang,
sepanjang jalan 2 jam itu sebagian tumbang. It takes time. Kita nggak akan bisa, siapapun juga saya yakin nggak akan bisa untuk 1 hari, 2 hari, 3 hari menyelesaikan itu. Karena lokasinya memang dalam, lokasinya terpencil, ya aksesnya juga nggak gampang, tapi tumbangnya itu akan listriknya, kabelnya jatuh masuk ke air, kalau dihidupkan justru akan menjadi korsleting atau korban bagi yang lain, terjadi cut off di sana. Jadi yang kita good newsnya adalah semua main line-nya, yang sutet besarnya itu, tadinya sutetnya ada yang roboh juga dari Arun menuju ke daerah Biren, ya itu roboh, tapi saya tahu dengan cepat bisa diperbaiki oleh PLN. Nah, problemnya adalah yang tadi yang menuju daerah-daerah kecil. Nah, untuk Tamiang sendiri 2 hari lalu saya sudah menelepon Pak Bali, sampaikan langsung 30 menit saya akan rapat semua, ya, dan kemudian kemarin waktu saya datang 2 hari lalu dengan Pak Presiden, alhamdulillah 3 SPBU-nya semua sudah on semua, sudah aktif semua, dan biasanya panjang antrinya, kemarin tidak. Artinya cukup pasokan, dan saya cek juga cukup pasokan. Kemudian kedua, masalah listrik, main line-nya sudah, jalur utamanya sudah bagus, maka listrik di Tamiang sudah bagus. Saya terima kasih kepada PLN. Kemudian juga yang juga good news, waktu saya datang sana handphone susah. Karena apa? Semua operator seluler di sana juga towernya roboh banyak. Tapi Menkom Digi Ibu Meltia langsung datang, saya tahu, ya, dan beliau langsung membawa para pimpinan operator seluler untuk dihidupkan. Dan alhamdulillah waktu kita ke sana itu handphone kita semuanya aktif semua di sana, internet sudah aktif semua, sehingga semua informasi bisa berjalan baik. Yang kedua adalah pertemuan dengan Bapak Presiden. Share, like, and comment. Subscribe, 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 share, like, and comment.